Gagal jadi nomor 1, Valen beri komentar pedas. Saya tahu siapa pemenang sebenarnya. Sebuah bom pernyataan baru saja meledak di balik panggung DA7. Saat seluruh Indonesia mengira kompetisi berakhir damai, Valen Pamekasan justru melontarkan kalimat yang merobek tirai kejujuran industri hiburan. Dengan tatapan dingin, ia berucap, "Saya tahu siapa pemenang sebenarnya." Apa yang sebenarnya diketahui Valen di balik meja penjurian? Apakah ada tangan gaib yang merampok posisinya di detik-detik terakhir? Tim investigasi kami telah merangkum 10 poin eksklusif tentang gugatan sang runner-up yang kini mengancam integritas panggung nasional. Sebagai reporter yang bertugas di area mix zone tepat setelah pengumuman juara, saya merasakan atmosfer yang sangat mencekam di belakang panggung. Biasanya, kontestan yang meraih posisi kedua akan memberikan pernyataan normatif yang penuh rasa syukur. Namun tidak dengan Valen Pamekasan malam itu. Dengan wajah yang masih menyisakan sisa keringat perjuangan, namun tatapan mata yang luar biasa dingin, Valen menolak skrip ucapan selamat yang biasanya disiapkan tim media. Saat mikrofon kami berada di depannya, ia tidak memulai dengan kata terima kasih, melainkan dengan sebuah jeda panjang yang menyesakan sebelum akhirnya melontarkan kalimat pedas, "Saya tahu siapa pemenang sebenarnya." Kalimat ini jatuh seperti bom di tengah kerumunan kru produksi yang seketika terdiam. Investigasi kami mencatat bahwa Valen tampak sangat sadar dengan apa yang ia ucapkan. Tidak ada keraguan, tidak ada gemetar di suaranya. Ini adalah bentuk pemberontakan terbuka yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kompetisi ini. Pernyataan tersebut langsung merubah narasi kemenangan malam itu dari sebuah perayaan menjadi sebuah skandal besar yang menuntut jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka skor yang ditampilkan di layar raksasa studio. Kalimat, "Saya tahu siapa pemenang sebenarnya," segera menjadi teka-teki nasional yang coba kami pecahkan melalui berbagai sumber internal. Reporter kami mencoba menggali apakah Valen merujuk pada dirinya sendiri yang merasa dirampok secara kualitas, ataukah ia merujuk pada adanya intervensi pihak luar dalam penentuan skor akhir. Berdasarkan penelusuran kami terhadap gestur dan konteks wawancara lanjutannya, Valen seolah ingin memberitahu publik bahwa ada pemenang administratif dan ada pemenang kualitas. Investigasi ini mengarah pada sebuah dugaan kuat bahwa Valen memiliki informasi mengenai hasil polling yang berbeda dengan apa yang dipublikasikan. Valen menyinggung tentang kejujuran telinga rakyat yang menurutnya tidak bisa dibohongi oleh manipulasi angka digital. Komentar pedas ini bukan sekedar luapan emosi, melainkan sebuah serangan terhadap integritas sistem kompetisi. Valen seolah sedang memegang kartu as yang belum ia buka sepenuhnya, menciptakan ketegangan yang membuat pihak penyelenggara berada dalam posisi defensif. Ia tidak butuh piala emas untuk merasa menang, karena baginya, kebenaran tentang siapa yang terbaik sudah menjadi rahasia umum yang kini ia suarakan dengan sangat lantang. Poin ketiga dalam laporan investigasi ini menyoroti bagaimana Valen secara tersirat mengkritik subjektivitas dewan juri melalui komentarnya. Selama ini, Valen dikenal sebagai kontestan yang paling menghormati juri. Namun malam itu, ia seolah menanggalkan jubah anak penurut tersebut. Reporter kami mencatat bahwa Valen merasa poin-poin yang diberikan juri di detik-detik terakhir adalah upaya sistematis untuk menahan lajunya menuju tahta juara. Telinga tidak bisa berbohong, ungkapnya dengan nada sinis. Ini adalah kritik pedas bagi para maestro yang duduk di meja penjurian. Valen secara tidak langsung menuduh mereka telah mengabaikan fakta teknis vokal demi kepentingan narasi televisi. Investigasi kami di meja juri menunjukkan adanya ketidaknyamanan saat komentar Valen ini viral. Publik mulai membandingkan komentar juri yang memuji Valen setinggi langit, namun memberikan skor yang tidak selaras dengan pujian tersebut. Valen telah meruntuhkan wibawa juri dengan satu kalimat yang mempertanyakan keabsahan keputusan mereka. Bagi Valen, nilai dari seorang guru besar kehilangan maknanya ketika nilai tersebut dianggap tidak lagi berpijak pada kebenaran musikalitas yang ia sajikan di atas panggung. Komentar pedas Valen memicu tim investigasi kami untuk melakukan audit terhadap sistem polling digital dan SMS yang digunakan. Netizen yang terprovokasi oleh pernyataan Valen mulai menemukan berbagai kejanggalan dalam fluktuasi suara. Valen seolah menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk mempertanyakan transparansi penyelenggara. "Saya tahu siapa yang dipilih rakyat," kata Valen dalam sesi wawancara lanjutan. Kalimat ini mengandung tuduhan serius bahwa hasil yang diumumkan bukanlah hasil murni dari pilihan penonton. Reporter kami mencatat adanya ketegangan antara pihak penyedia layanan polling dengan manajemen produksi pasca komentar Valen meledak. Publik menuntut agar data mentah, raw data, dibuka. Namun hingga laporan ini disusun, pihak penyelenggara masih bergeming. Valen telah berhasil menciptakan krisis kepercayaan yang sangat dalam.
Ia merubah perspektif publik dari yang semula hanya menonton lomba, menjadi menonton manipulasi. Keberanian Valen bicara pedas tentang pemenang sebenarnya telah membuka mata banyak orang bahwa di era digital, angka sangat mudah dimainkan. Namun rasa dan kualitas vokal adalah sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi oleh algoritma manapun. Sebagai jurnalis, kami menganalisis dampak dari komentar pedas ini terhadap masa depan karir Valen di industri hiburan. Melawan penyelenggara sebesar Indosiar adalah langkah yang dianggap banyak pihak sebagai bunuh diri profesional. Namun, Valen nampak tidak peduli. Investigasi kami terhadap kontrak para kontestan mengungkap adanya klausul yang melarang mereka untuk mendiskreditkan acara, namun Valen secara terang-terangan melanggar aturan tersebut demi apa yang ia sebut sebagai martabat seniman. Reporter kami di lapangan melihat dukungan untuk Valen justru semakin solid karena keberaniannya. Industri mungkin bisa memblacklist namanya dari layar kaca, namun ia telah mendapatkan tiket emas di hati rakyat yang mencintai kejujuran. Valen telah merubah dirinya dari sekedar penyanyi dangdut menjadi sosok martir keadilan bakat. Komentar pedasnya adalah sebuah pertaruhan besar. Ia kehilangan hadiah utama, namun ia mendapatkan integritas yang nilainya jauh melampaui kontrak rekaman manapun. Valen membuktikan bahwa ia bukan orang sembarangan yang bisa didikte oleh skenario industri yang ia anggap telah mengkhianati nilai-nilai kebenaran dalam berkompetisi. Di Pamekasan, komentar pedas Valen disambut dengan gelombang solidaritas yang luar biasa. Masyarakat Madura yang dikenal memiliki harga diri yang tinggi merasa ucapan Valen adalah perwakilan dari suara hati mereka yang merasa dizolimi. Reporter kami di Pamekasan melaporkan bahwa warga tidak merasa Valen tidak sopan, melainkan mereka merasa Valen sangat kesatria karena berani bicara jujur di depan kekuasaan besar. Orang Madura tidak takut kalah, tapi kami benci dicurangi, ungkap salah satu tokoh masyarakat yang kami wawancarai. Investigasi kami menemukan bahwa komentar Valen telah memperkuat identitas kedaerahan yang selama ini menjadi basis kekuatannya. Mereka mendukung setiap kata yang keluar dari mulut Valen dan siap melakukan boikot massal jika Valen mendapatkan perlakuan tidak adil pasca pernyataannya tersebut. Valen telah menyulut api perlawanan dari tanah garam menuju panggung nasional. Pernyataannya bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi soal harga diri sebuah daerah yang merasa bakat terbaiknya diperlakukan tidak adil hanya demi sebuah rating televisi. Laporan investigasi kami juga memantau dampak dari komentar pedas Valen terhadap sang juara pertama. Pernyataan, "Saya tahu siapa pemenang sebenarnya," seolah-olah memberikan label pemenang palsu kepada pemegang piala emas malam itu. Reporter kami mencatat suasana canggung saat sesi foto bersama. Sang juara pertama nampak tidak bisa merayakan kemenangannya dengan penuh sukacita karena bayang-bayang keraguan yang dilemparkan oleh Valen. Investigasi media sosial menunjukkan bahwa mayoritas netizen kini lebih fokus membahas pernyataan Valen ketimbang merayakan sang pemenang. Valen berhasil mencuri sorotan utama dan merubah rasa kemenangan juara pertama menjadi hambar. Ini adalah strategi komunikasi yang sangat tajam. Valen tidak menyerang secara fisik, namun ia menyerang legitimasi kemenangan lawannya. Bagi publik, sang juara pertama kini harus menanggung beban pembuktian seumur hidup bahwa ia memang layak, sementara Valen sudah dipastikan layak di mata mereka. Komentar pedas Valen telah berhasil merusak narasi akhir yang bahagia yang coba dibangun oleh pihak penyelenggara. Siapa sebenarnya yang dimaksud Valen dalam komentar pedasnya? Investigasi kami mencoba menelusuri apakah ada sosok produser atau sponsor besar yang memaksakan hasil akhir. Reporter kami mencatat adanya pertemuan-pertemuan tertutup di hotel dekat studio beberapa hari sebelum final yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan tinggi. Komentar Valen seolah-olah mengarah pada adanya skenario pesanan yang sudah diatur untuk memenangkan kontestan tertentu demi kepentingan bisnis jangka panjang label rekaman yang terafiliasi. Valen, dengan keberaniannya, mencoba merobek tabir gelap tersebut. Ia seolah ingin mengatakan bahwa hasil di panggung hanyalah puncak gunung es dari permainan kotor di bawahnya. Meskipun ia tidak menyebutkan nama secara spesifik, namun arah bicaranya sangat jelas, menyasar para pengambil kebijakan di balik layar. Investigasi ini menyimpulkan bahwa Valen adalah kontestan pertama yang berani menantang struktur kekuasaan di ajang pencarian bakat, menjadikannya ancaman nyata bagi mereka yang selama ini merasa bisa mengatur nasib seorang artis hanya dengan goresan pena di balik meja kantor yang dingin. Pernyataan Valen memicu perang opini yang sangat luas di seluruh platform media digital. Sebagai jurnalis, kami memantau bagaimana narasi Valen versus sistem menjadi perbincangan hangat di kalangan pakar komunikasi politik dan budaya. Valen bukan lagi sekadar penyanyi, ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap sistem yang dianggap kaku dan tidak jujur. Investigasi kami menemukan bahwa dukungan untuk Valen justru datang dari orang-orang yang selama ini tidak menonton dangdut, namun mereka bersimpati pada keberaniannya menyuarakan ketidakadilan. Komentar pedasnya telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu misi, menuntut kebenaran dalam dunia hiburan.
Reporter kami mencatat bahwa Valen berhasil merubah wajah kompetisi yang tadinya dianggap remeh menjadi sebuah isu serius tentang etika dan transparansi. Valen telah memenangkan pertempuran opini publik secara telak. Ia berhasil memposisikan dirinya sebagai korban yang melawan. Sebuah profil yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia yang merindukan sosok-sosok berani di tengah budaya asal babah senang yang seringkali merusak kualitas industri. Menutup laporan investigasi mendalam ini, kami menyimpulkan bahwa komentar pedas Valen Pamekasan adalah sebuah gempa bumi yang akan terus terasa getarannya di musim-musim mendatang. Meski ia gagal menjadi nomor 1 secara administratif, Valen telah berhasil memberikan standar baru tentang arti menjadi seorang juara sejati, yaitu juara yang memiliki integritas dan keberanian untuk bicara pahit demi sebuah kebenaran. Pemenang sebenarnya mungkin tidak membawa pulang piala, namun ia membawa pulang kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau polling manapun. Reporter kami di lapangan mengakhiri laporan ini dengan sebuah keyakinan bahwa langkah Valen akan menjadi inspirasi bagi banyak talenta muda untuk tidak takut bersuara jika mereka merasa diperlakukan tidak adil. Valen Pamekasan telah resmi menjadi legenda, bukan karena pialanya, tapi karena komentarnya yang berani mengguncang dunia hiburan Indonesia. Perjalanan kariernya mungkin akan lebih menantang setelah ini, namun dengan dukungan rakyat yang begitu masif, Valen telah membuktikan bahwa kebenaran musikalitas adalah emas yang sesungguhnya, yang akan selalu bersinar meski coba ditimbun oleh tumpukan perak hasil manipulasi skor.